76 sampai 5. Allah hakim segala bangsa. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asap. Nyanyian, Mazmur Asap nyanyian. 2. Allah terkenal di Yehuda, namanya Asyur di Israel. 3. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. 4. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Selah. 5. Cemerlang engkau lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Amin. Demikian Mazmur 76 ayat 6. Orang-orang yang berani telah dijarah mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Ayat 7. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. 8. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? 9. Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Ayat 10. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Selah. Amin. Ayat 11. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin, Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Ayat 77. Perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Dasar. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Amin. Mendengarkan aku ya. Bentar. Ini dia. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Selah. Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah, sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung dan rohku mencari-cari. Amin. Ayat 8, Mazmur 77 ayat 8. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Ayat 9, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Ayat 10, sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnya kah rahmatnya karena murkanya? Ayat 11, maka kataku inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Ayat 12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Amin. Ayat 13, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. 14, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Ayat 15, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Ayat 16, dengan lenganmu engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Ayat 17, air telah melihat engkau, ya Allah, air telah melihat engkau lalu menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Amin.
Lanjut Ibu Harmoni. Ayat 18. 18. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu berterbangan. 19. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. 20. Melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. 21. Engkau telah menuntut umatmu seperti kawanan domba dengan perantara Musa dan Harun. Terus Bu. Terus ya. Mazmur 78, pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Amin. Ayat 2, aku mau membuka mulut mengatakan Amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. 3, yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. 4, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. 5, telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. 6, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Amin. Dewi. Saya ya? Iya, Dewi. Oh, Bu Dewi. Sorry. Bu Dewi, ayat 7. Siap, ayat 7. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berperang, berpegang pada perjanjian Allah, dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka lupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Amin. 12. Di hadapan nenek moyang mereka, dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Di belahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Di belahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Amin. Bu Neti. Kak Neti, ikut baca ayat 17 ya. Mazmur 78 ayat 17. Oke, makasih Dek. Ayat 17, tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sungguhkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan mereka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan,
dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Sampai di manakah? Saya ya, 25. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. 26. Ia telah menghembuskan langit. Ia telah mengembuskan angin timur di langit dan mengiring angin selatan dengan kekuatannya. 27. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. 28. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. 29. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Amin, Bu Nur. 30 ya, Bu. Ya. Ayat 30. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. 31. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan taruna-taruna Israel. 32. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. 33. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. 34. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan menyinyi Allah. 35. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Daya, Bu. Amin. Bu Yersi, ayat 36. Baik, Kak. Ayat 36. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. 37. Hati mereka tidak tetap pada dia, dan mereka tidak setia dan pada perjanjiannya. Ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. 39. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Ayat 40 ya, Kak, sampai 40 ya. Ya, sampai 40. Ayat 40. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Amin. Ayat 41. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari yang membebaskan mereka daripada lawan. Ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan, ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka, sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka, dan kata-kata yang memusnahkan mereka. 46 ya. Ya. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jerih payah mereka kepada belalang. 47. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. 48. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak. Mereka disambar halilintar. 49. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan. Suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. 50. Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Amin. Ayat yang 51, dibunuhnya semua anak sulung di Mesir, kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah. 52, disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. 53, dituntunnya mereka dengan ketentraman, dengan tentram sehingga tidak gemetar. Sedang musuh mereka dilingkupi laut. 54, dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. 55, dihalaunya bangsa-bangsa dari
depan mereka. Dibagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Amin. Ayat 56. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Ayat 57. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. 58. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. 59. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ayat yang ke-60, ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Amin. Bu Harmoni. Ayat 61. 61. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. 62. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. 63. Anak-anak turunan mereka dimakan api, dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. 64. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. 65. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Amin. 66. Ia memukul mundur para lawannya, ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. 67. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. 68. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. 69. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. 70. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya juga dari antara kandang-kandang kambing domba. Amin. Ayat 71. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel milik sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapannya. Mazmur 79. Doa umat yang terancam. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Amin. Ayat yang keempat, kami menjadi celak bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. 5. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburu berkobar-kobar seperti api? 6. Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. 7. Sebab mereka telah memakan habis Yakub dan tempat kediamannya mereka hancurkan. 8. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmatmu segera menyongsong kami sebab sudah sangat lemah kami. 9. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan namamu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Amin. Kaneti ayat 10. Ya, siap. Oke. Ayat 10, mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Biarlah sampai ke hadapanmu keluhan orang tahanan. Sesuai dengan kebesaran lenganmu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Ayat 10, dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami upah 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba
gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan membentangkan puji-pujian untukmu turun-temurun. Doa untuk keselamatan Israel, untuk pemimpin biduan, menurut lagu bunga bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkaulah yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Amin. Oke, thank you. Kak Marina Ginting, Mazmur 80 ayat 3. 5 ayat ya, Oke. sampai 7. Mazmur 80 ayat 3. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manase, ya kan? Di depan Efraim dan Benyamin dan Manase, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ayat 4, ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. 5, Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa. 6, Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minuman air mata berlimpah-limpah. 7, Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Amin. Amin. 8. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. 9. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. 10. Engkau telah menyediakan tempat bagi kami. Maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. 11. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. 12. Diulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Amin. Bu Nur. Ayat 13, mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat. 14, babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. 15, ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, dan lihatlah indahnya pohon anggur ini. 16, batang yang ditanam oleh tangan kananmu, kananmu. 17, mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Amin. Udah, Bu. Lanjut, Bu Yersi. Ayat 18. Ayat 18 sampai 20. Sampai 19 Kak, nanti. Oh, 20 ya. Kiranya tanganmu melindungi orang yang disudahkan itu, karena manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Ayat 19. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ayat 20. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. 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 Kita saat teduh ya.
Baik, ibu-ibu, silahkan siapa yang mau sharing remanya? Boleh, siapa yang mau duluan? Bu Dede, Kaneti, Bu Dewi, Cornelia, Bu Marina Ginting, dan ibu-ibu yang lain, Bu Harmoni, Ida, Yanti, Bu Liani. Silakan, Bu Surya, Bu Ance, Bu Nurbaya, Bu Yersi, Bu Marina Kamagi, Bu Nur. Boleh, Bu Tania, silakan. Ya, absen saya duluan deh, Bu. Ya, terus kan nanti Soalnya mau nanti. PTM kan? Ya, lanjut. Silakan Bu Dede. Iya. Oke, di sini ya saya mau bagiin yang dari Mazmur 76 ya, Allah hakim segala bangsa. Sebenarnya kalau kita lihat penghakiman Allah itu tidak seperti penghakiman manusia sih Bu ya, kalau misalnya kita lihat di situ dan kita pelajari tentang kitab ini. Nah, cuma karena dosa itulah yang membuat akhirnya manusia menjadi takut mendengar kata penghakiman dari Allah. Padahal sebenarnya penghakiman dari Allah itu adalah menyatakan kebenaran Allah sendiri ya. Di sini dikatakan untuk pemimpin biduan ada juga yang terkenal di sini saya highlight di nomor di ayat yang kedua ya. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyur di Israel. Berarti dari mulut ke mulut dia memperkenalkan siapa Allahnya. Terus di yang ayat 6, orang-orang yang berani telah dijarah. Mereka terlelap dalam tidurnya dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Tapi di ayat yang ketujuh luar biasa. Oleh sebab hardikmu ya Allah Yakub, disebutkan ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Terus dahsyat engkau siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka. Jadi sekali lagi yang saya nangkep itu ya. Penghakiman itu diberikan kepada Allah karena dia ingin menyatakan segala kebenarannya kepada makhluknya atau kepada manusia yang waktu itu yang dikasihi Allah itu adalah orang-orang Israel. Sekarang kita ya, kita tuh disebutnya Israel rohani. Terus di sini disebutkan oleh karena hardikmu tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Ini tuh kita kita kenal ya ada peristiwa di mana orang-orang Israel tuh dikejar-kejar oleh bangsa Mesir gitu kan. Karena hardiknya Tuhan, mereka itu di sini kan kalau kata terlelap itu tertidur itu arti lainnya adalah mati gitu kan ya. Jadi mereka terlelap, mereka tuh benar-benar ditenggelamkan gitu. Jadi saya ketika baca ini ya, saya hanya berpikir begini, benar ya ketika kita hidup di dalam Tuhan dalam sikap yang benar, maka kita nggak usah takut adanya penghakiman. Tapi kalau kita sikapnya tidak benar, dikatakan tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Kemudian disebutkan lagi karena kedahsyatan Tuhan itu luar biasa pada saat dia murka. Kenapa dia bisa murka? Karena kejahatan manusia yang di dalamnya menghalalkan berbagai macam cara. Tapi ketika kita ada dalam kita hidup benar, kita berkenan di hadapan Tuhan, kita nggak usah takut gitu. Ya di sini disebutkan orang-orang yang berani telah dijarah. Ya berani itu karena kadang-kadang ada dua konotasi ya berani karena benar atau berani karena salah. Tapi disebutkan mereka terlelap dalam tidurnya dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Nah kita kan siapa yang sombong di sini akan kehilangan kekuatannya. Tetapi siapa yang rendah hati di hadapan Tuhan karena kunci dari segala sesuatu supaya kita dapatkan kebenaran dan keadilan Tuhan adalah kerendahan hati ya. Kerendah hatian. Ketika kita rendah hati, kita akan terus dijaga. Ketika kita sombong, disebutkan di sini, dia akan kehilangan kekuatannya. Jadi mungkin itu saja sih Bu Joli dari saya dari Mazmur 76. Makasih. Baik, terima kasih Bu Dede ya. Jadi saya catat poin yang bagus untuk kita semua ibu-ibu ya. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, sepanjang sikap kita itu benar, kita tuh jangan pernah takut dengan penghakiman ya. Lalu yang berikutnya ini tadi, kalau kita punya kerendahan hati, Tuhan itu akan terus jaga. Sementara kesombongan itu akan menghilangkan kekuatan ya. Jadi kita pegang kata-kata itu karena memang itu benar adanya ya. Coba perhatikan sekelilingnya, coba lihat teman-teman kita yang sombong bagaimana gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, tapi yang di secara tiap hari lah yang kita lihat sehari-hari. Memang pada akhirnya kehilangan kekuatan.
Tapi justru orang yang semakin merunduk seperti padi yang rendah hati, dia memang akan ditinggikan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dede. Siapa lagi yang mau sharing? Ibu Cornelia, monggo. Iya nih kayaknya nih Mazmur 77 nih. Kayaknya kita semua pasti pernah ngalamin nih. Poinnya tuh kan 77 nih kita seperti merasa apa nih? Seperti Allah nggak dengerin kita ya ketika kita mengalami masalah tuh. eh, Kalau iman kita nggak kuat nih kan dijawabnya di 78-nya nih. Kan di 77-nya nih dia nih ketika kita tuh seperti nggak didengerin Tuhan, terus bertanya-tanya sampai kapan Tuhan selesai murkanya tuh, ya kan? Nah, begitulah kita kita semua pasti kan ngalamin nih juga aku kemarin juga pernah sempet merasa seperti itu. Ketika kita dapat masalah berat, kayaknya tuh, aduh eh, kalau masalah itu dari luar mungkin kita masih bisa lebih kuat, tapi kalau masalah itu terjadi justru dari dalam keluarga tuh pasti kita eh, eh, beda gitu ya ininya istilahnya dampaknya gitu. Jadi apapun yang kita katakan nih atau di apa di dalam keluarga tuh ternyata tuh lebih sulit gitu loh yang saya alamin daripada kita menghadapi di luar. Nah inilah kayak Kak Joli bilang tadi Bu Dede bilang pokoknya kalau kita itu benar jangan sombong, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Enggak, jangan lupa Tuhan tuh cemburu. Kita sayang sama keluarga, jangan terlalu sayang. Kita sayang sama temen juga jangan terlalu sayang. Pokoknya nomor satu adalah Tuhan. Jadi jangan menunggu Tuhan murka. Begitu mungkin ya Kak Joli ya. Iya, betul. Dan Iya, jadi aku tadi itu jadi teringat waktu Cornelia bilang kesusahan, itu di Mazmur 77 ayat 3. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku telulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Jadi memang pada waktu kesusahan ya kita memang harus mencari Tuhan ya. Dan kalau memang mengalami masalah yang paling pelik itu kan kalau di dalam keluarga, kalau dengan orang lain tuh nggak terlalu. Tapi ya itu tadilah bahwa Tuhan nomor satu, suami nomor dua gitu ya. Ya, ya. Oke, baik terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu-ibu. Dewi, Kaneti, Bu Erna, monggo. Ya, saya ya Bu, saya Ya, lanjut Ibu Cornelia ya. Saya juga diberkati dengan dari pasal 77. Itu tadi waktu saya renungkan itu saya dapatkan bahwa ini Asaf ya. Asaf itu seorang Lewi gitu, seorang pemuji. Dia juga kan seorang pemusik, penyembah di istana istana Raja Daud gitu. Tapi ya dia di sini juga menceritakan bahwa ketika dia di masa-masa apa dalam masalah, dalam tekanan dan sebagainya itu berseru kepada Tuhan dan kayaknya dia bilang apa yang di ayat yang kedua, ketiga kayak dia berdoa tapi Tuhan belum dapat jawaban itu dan dia bertanya mengapa Tuhan, mengapa alami seperti ini, kenapa harus ada di dalam keadaan seperti ini, seperti itu dan ya kembali lagi waktu saya baca ini di ayat yang ke-20 yang 12 itu aku hendak mengingat perbuatan Tuhan gitu. Ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dalam zaman purbakala. Jadi saya renungkan lagi ke diri saya gitu. Maksudnya iya ya kadang waktu saya mengalami masalah, mengalami keadaan-keadaan yang tidak enak, saya kembali bertanya kenapa Tuhan, mengapa Tuhan? Tapi setelah itu saya baca yang tadi saya bilang, iya Tuhan, maksud perjalanan saya, apa yang saya lakukan di tahun-tahun kemarin, yang dulu-dulu, dan ini saya melihat bahwa Tuhan tuh ada di setiap cerita, di setiap keadaan, di setiap musim itu Tuhan ada dan Tuhan tuh setia gitu. Kadang ya kita cuma melihat masalah yang hari ini gitu yang kita alami. Ya terus terang ya kemarin itu saya sempat ke dokter lagi. Jadi supaya ibu-ibu tahu bahwa saya 2017 itu kan saya pernah kanker dan
Saya kemo 6 kali dan saya radiasinya 33 kali dan sudah pengobatan sampai 2020 bulan Februari dan apa waktu itu COVID dan itu saya sudah per 6 bulan harus kontrol dan uh, terputus di situ karena COVID. Dan sudah beberapa kali dari tahun lalu sampai tahun ini saya kan pernah ada di satu organisasi YWAM dan di Salatiga dan saya punya pemimpin orang tua rohani. Sudah beberapa kali dia ingatkan saya tentang, ayo Erna coba check up ulang. Awalnya saya cuman ya bu gitu-gitu aja. Tapi kemarin itu 1 minggu yang lalu tuh kayak saya kok Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau gitu? Karena itu kan Tuhan bisa berbicara lewat siapa saja, bukan dari saya saja, dari orang-orang terdekat yang mengasihi saya. Berarti, oh ya Tuhan, mungkin Tuhan berbicara lewat ini supaya ingatkan saya gitu. Dan akhirnya kemarin itu saya punya Vaskes BPJS itu kan masih ada di Salatiga. Jadi saya ke Salatiga dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik dan ini saya harus check up ke Karyadi karena waktu itu saya apa ke, waktu operasi dan sebagainya itu semuanya di Karyadi di Semarang dan ya saya bersyukur aja tapi supaya ibu tahu saya tuh kayak trauma sungguh karena saya alami itu dan sedikit ketakut bukan sedikit tapi memang ada ketakutannya gini Tuhan apakah saya harus mengalami hal yang sama lagi gitu. Padahal saya sudah, kan itu muncul lagi yang tadi saya bilang, Afas, dia seorang Lewi, seorang yang melayani Tuhan, seorang pemusik, semua. Dan saya bilang, Tuhan, saya pernah tidak bisa nyanyi selama 1 tahun, Tuhan. Saya tidak bisa ngomong selama beberapa bulan, Tuhan. Apakah saya harus kembali? Dan ini membuat saya jalan dalam perjalanan itu saya bilang, "Aduh, Tuhan." Dan Tuhan kayak ini meneguhkan saya dan juga menegur saya gitu, mengingat kamu sudah alami itu dan saya menyertai kamu gitu. Kamu bisa melewati itu. Bayangkan dari 2018-19 itu saya sudah selesai dengan kemo dan sebagainya. Terus saya bisa hidup sampai 2025. Apakah Tuhan tidak ada bersama-sama saya gitu? Dan saya bisa melihat kemarin saya cuma menangis, Tuhan terima kasih. Maksudnya saya masih diberikan kesempatan gitu. Dan ayat ini sangat menguatkan saya gitu. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari masa purbakala, ya masa-masa yang beberapa tahun lalu. Dan Tuhan tuh ada gitu. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya, bahkan saya masih sehat sampai hari ini, masih bisa melayani, masih bisa bernyanyi, menyembah Tuhan. Itu semua karena keajaiban Tuhan. Dan itu sangat memberkati saya ya hari ini firman Tuhan ini datang secara pribadi untuk saya dan menegur saya secara pribadi bahkan mengingatkan saya bahwa jangan takut Tuhan tuh ada dengan kamu gitu. Jadi ya terima kasih. Aduh saya sangat 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 dikuatkan ya karena saya seharusnya tadi ini harus ke rumah sakit tapi saya masih aduh tunggu dulu Tuhan saya masih butuh tenang gitu karena menghadapi situasi yang di dalam rumah sakit itu aduh Tuhan aduh butuh butuh cium sesuatu itu saya sudah cium apa aroma kemo gitu semua yang masuk di dalam makan waktu itu makanan apa semua tuh ciumnya cuman obat kemo itu jadi membuat saya kayak ya ya ingat kembali gitu apakah saya harus ada di dalam itu lagi gitu jadi saya juga minta bantuan doa supaya semuanya baik-baik saja sehingga saya dikasih umur panjang untuk tetap melayani dan bersama suami dan anak-anak itu saja terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih ya Bu Erna. Semangat ya Bu Erna ya. Semangat. Semangat ya. Tapi Ya, kita bisa memahami ya apa yang dirasakan Ibu Erna ya. Semacam ada trauma gitu. Kalau misalnya ketakutan itu juga adalah menurut saya sesuatu yang manusiawi ya. Gitu ya. Itu tuh bisa datang kayak spontan gitu loh. Bayangkan kita aja misalnya seperti ini ya. Kita sudah pujian penyembahan, terus hari-hari berikut misalnya kita ada merasa sesuatu yang nggak baik di badan kita, atau bilanglah sekitar payudara, itu udah deg-degan loh. Duk, 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 duk. Ada apa ya?
Nah, ketakutan itu wajar muncul karena apa? Contoh misalnya di sekitar kita ada teman kita yang kanker payudara, itu yang di kemo, itu tuh kita melihat itulah nyatanya. Terus tiba-tiba kita merasa sesuatu ada yang tidak nyaman dengan diri kita, bisa muncul juga rasa takut itu gitu. Iya, Bu Dede, seperti itu. Jadi itu sesuatu yang wajar gitu ya. Tapi memang kita apa tetap kita tertuju kepada Tuhan gitu ya, Bu Erna ya. Sekalian ibu-ibu saya baru ingat karena Bu Erna cerita soal kanker dulu, pasti tahu Ibu Lili ya yang pernah kita doakan. Dia kemarin kasih kabar bahwa kanker tulangnya itu apa? Ternyata kankernya itu udah menyebar ke tulang belakang. Nah, tadinya dia dapat jadwal MRI itu bulan Juni dan puji Tuhan kemarin saya berdoa berdua dengan dia ya, dengan Ibu Rahayu satu lagi. Kami bertiga berdoa, berharap agar MRI-nya itu segera, puji Tuhan dia kasih tahu kalau MRI itu terjadi hari ini gitu. Seharusnya dijadwalin Amin. bulan Juni gitu. Jadi itu kisah dia itu memang luar biasa, betul-betul butuh topangan ya, kekuatan benar semua ya ya kuat ya, kekuatan fisik, kekuatan jiwa dan juga kekuatan rohnya. Itu karena apa yang dia alami itu luar biasa loh. Jadi awalnya kan kankernya udah sembuh. Nggak tahu ada lagi dan itu sudah menyebar ke tulang belakangnya. Jadi dia cerita kemarin kalau dia tidur itu sakit sekali. Dia nggak kuat. Makanya memang kekuatan doalah yang mampu mengurangi itu semua gitu ya. Dan memang saya bilang bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan Tuhan. Istilahnya kalau kita Amin. mendoa tetap diimani doa itu, tetap kesembuhan yang nyata itu hanya Tuhanlah yang bisa menjawab gitu ya. Kita manusia ini kan hanya manusia. Seperti itu. Semangat ya Bu Erna ya. Kita Ya, Ibu. nanti akan doakan karena memang itu trauma aku paham. Aku tahu rasanya gimana itu ada ketakutan itu muncul karena nggak ada yang mau datang lagi masuk untuk yang namanya kemo. Iya, Siap, betul. semangat Bu Erna, kuat terus ya. Yes, Kita amin. iya, baik. Ada ibu lain lagi yang mau sharing boleh? Dewi mungkin? Ya, aku sih di 77 juga dari ayat 12 sampai 15. Jadi kalau kita mengingat-ingat eh, ya mungkin kalau saya pribadi ya sekarang-sekarang nih mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan itulah. Jadi dari yang tadinya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, terus juga ada orang yang sebelumnya itu dekat malah menjauh, mending kalau cuma menjauh, tapi juga justru malah menekan, eh, membuat gosip-gosip itu yang aneh-aneh lah, pokoknya malah bukannya membangun. Jadi kalau sekarang ini aku mengingat-ingat semua eh, proses-proses itu dan pada akhirnya seperti benar kata firman ayat 14, ya Allahku jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allahku? Engkaulah yang melakukan keajaiban-keajaiban. Engkaulah yang menjalankan, yang menyatakan kuasamu. Gitu. Jadi eh, ucapan syukur udah sekarang ini ucapan syukur, bersyukur, bersyukur ada sampai saat ini bisa berdiri tegak, bisa tersenyum, bisa hati lega, bisa mengampuni, bisa menerima dengan tidak lagi gelisah, tidak khawatir lagi, walaupun dengar ini dan itu. Ya itu yang sekarang. Jadi eh, seperti Mas Nur ini, ya mengingat ini kan ceritanya nih dia kan lagi Mas Daud ini kan lagi mengingat-ingat dulu di saat kok masih seperti ini gitu, tapi kemudian di kejadian sampai Mazmur 78 semua pertolongan Tuhan itu apa lagi sih yang Tuhan berikan gitu. Jadi pada akhirnya di eh, 80 ucapan syukur gitu. Jadi emang tolong Tuhan itu kecil apapun itu membuat kita terkagum sih.
ya seperti aku sekarang ini. Jadi aku mikir, iya ya, bisa ya. Yang tadinya dipikirkan udah yang buruk-buruk aja pokoknya. Udah yang jelek-jelek aja, pasti nanti begini, pasti nanti begitu. Gitu. Tapi kemudian saat dan kepada Tuhan, ternyata apa yang nggak pernah kita pikir itu yang Tuhan kasih. Sekarang ternyata saya selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku punya tempat untuk tinggal. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang mendukung, mendoakan, dan aku dihindari dari orang-orang yang toksik. Kayak gitu-gitulah sekarang. Jadi Tuhan itu benar-benar ajaib, benar-benar kalau kita memang dekat ataupun kita datang kepadanya saja, mungkin belum bisa taat setaatnya. Kita sedikit perasaan khawatir, cemas. Kadang-kadang kan ada gitu, tiba-tiba, kenapa ya kok perasaanku nggak enak gitu. Tapi kemudian kita berdoa, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti menangkan kita. Jadi akhirnya lega, tenang. Itulah Tuhan kita itu luar biasa. Itu aja Kak Joli. Amin. Terima kasih ya Bu Dewi ya. Saya yakin kayaknya kita semua itu mengalami tuh yang namanya rasa takut pasti ya. Saya pun kadang-kadang gitu, kayak tadi itu ya tadi nyuci, padahal cuma nyuci piring. Tiba-tiba kayak ada hinggap, ya itu udah dia ya. Mungkin karena dipengaruhi sekeliling itu pengaruh juga loh. Makanya tadi itu saya biasanya itu tadi ya, apa namanya menguatkan roh lagi, karena saya tahu itu intimidasi iblis. Karena saya kan memang punya latar belakang penyakit yang itu apa ketakutan berlebihan itu. Jadi cara iblis masuk kan berusaha melakukan itu tadi. Karena kalau sudah itu diikutin, itu memang mengerikan gitu loh. Jadi ya itu tadi, kita punya Tuhan yang memang luar biasa. Ya memang benar-benar harus kalau apa kita menomorsatukan Tuhan ya. Saya pernah mengalami juga kekecewaan sama suami gitu ya. Nah, sampai saya pada titik pasrah dan saya bilang begini, berserah ya maksudnya, sampai saya bilang begini, bahwa manusia itu mengecewakan, itu saya kuat-kuat saya perkatakan, manusia itu mengecewakan gitu ya. Manusia itu mengecewakan, maka tergantung saya harus bergantung kepada Tuhan. Nah, ternyata ketika saya memang sudah menggantungkan diri kepada Tuhan, saya melihat bahwa sebenarnya semuanya tuh apa ya? Semuanya itu membuat saya menjadi lebih ringan gitu ya. Jadi tidak tergantung pada manusia. Karena memang manusia itu sebenarnya mengecewakan gitu ya. Betul, betul. Ya, memang kita harus tergantung sama Tuhan dan Tuhan itu setia loh. Tuhan itu ada menyertai kita terus. Bagaimana dia menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian selama 40 tahun. Apapun yang dilakukan orang Israel itu, ya termasuk pengkhianatan-pengkhianatan, Tuhan kan nggak Ya, kemana-mana kan. Tuhan iya tetap betul. ada di sana, sama seperti hidup kita. Tuhan itu ada, dia menyertai kita, cuman kita sadar nggak, gitu loh. Baik, Iya, ada ibu betul. ya. Eh, betul Kak Joli. Jadi dulu itu pada saat lagi aku ya fokus ke masalah, terus bawaannya cemas aja mikirin orang akan ngomong apa ya gini segala macam lah. Tapi oleh Ibu Linda yakin dulu selalu mengingatkan saya, jangan fokus sama masalah. Tuhan itu sayang sama kamu. Malaikat Tuhan ada loh di sekeliling kamu. Kamu nggak sadar tuh gitu. Karena memang kita ya, udah masalah apapun, udah sama Tuhan aja lah kita ceritakan. Pasti Betul. Tuhan tolong. Ya, jadi kita ibu-ibu memang harus menang ya. Kita harus menang terhadap yang menjadi ketakutan kita. Kita harus menang terhadap sakit penyakit kita. Kita harus menang ya. Jadi menang di dalam, menang di luar ya. Baik, Bu Marina mau? Bu Marina Ginting? Kakak Marina? Sudah? Kamu enggak? Oh ya, Kak Neti nih penutup. Sekalian nanti doa tutup. Kak Neti nanti doakan ini ya, Bu Erna ya, yang akan menjalani, tadi kan sudah dengar kan kesaksiannya, bahwa akan menjalani apa namanya periksa ke dokter ya. Semoga kita meyakini bahwa apa yang menjadi ketakutan
Bu Erna itu tidak terjadi gitu loh. Ketakutan-ketakutan yang mengikuti, menghantui seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Ayo Kaneti. Oke, saya ambil dari ayat 12 Mazmur 77. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Nah, ini saya sudah lama, nggak tahu tahun berapa saya dapatkan, ini saya garis bawahi, dan setiap kebenaran firman yang menjadi jereng ini saya selalu dibikin, tapi malam ini diingat kembali. Barusan saya berpikir, Tuhan kalau aku tahu mujizat terjadi sama aku, nggak akan mungkin aku menangis sejadi-jadinya sampai bola mata ini rasanya mau pecah Tuhan. Kalaulah aku tahu ya Tuhan yang Engkau tak pernah ini barusan aja ini, nggak mungkin lah aku bilang, Tuhan di mana kamu? Hai Tuhan Yesus, baik sekali. Makanya aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu yang dari zaman dahulu. Nah, barusan saya dapat apa? Roh Kudus bilang, supaya lewat apa yang kau alami, mengalami perjumpaan dengan aku, nah engkau menguatkan ibu-ibu yang lain. Betul banget ibu-ibu, seperti apa yang kau alami dalam rumah tangga, itulah yang aku dapatkan setiap ibu-ibu. Jadi aku tidak kata orang, tapi aku menyaksikan bagaimana Tuhan tak pernah meninggalkan aku. Waktu kebakaran usaha, yang tinggal adalah utang, ya kan? Anak-anak mau kuliah, yang satu anakku laki-laki akhirnya drop, nggak bisa bayar uang kuliah. Lalu dia juga ditipu orang, harus bayar 40 juta. Dia pergi ke Jakarta, memang seperti gelandangan, cari-cari gelandangan lah, orang kais-kais apa gitu. Ada 4 tahun. Nah, itu tadi dalam pergumulan anak, suami, usaha, uang. Dan pada waktu itu saya masih bapak saya masih hidup. Lalu saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku tahu Bapak Engkau tak pernah meninggalkan kau. Walaupun terkadang dan lebih banyak rasa takut karena Bapak saya itu di waktu itu usia 80 sekian. Nah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau menguatkan Bapakku lagi di Jakarta karena dia pendoa. Pada waktu dia sudah Tuhan, aku terus menspot apinya biar tetap menyala Tuhan. Jangan sampai padam. Nah, ibu-ibu yang saya dapatkan firman apa? Buluh yang terkulai tidak akan sampai Tuhan patahkan. Itu terus saya kumandangkan. Firman-Mu Tuhan jadi daging, jadi itu terus. Buluh yang terkulai Tuhan tidak akan sampai Tuhan patahkan. Suku yang pudar tidak akan sampai Tuhan padamkan. Jadi saya bayangkan itu buluh itu kan bambu kan. Oh, kalau dia patah, nggak sampai patah. Saya bayangkan gitu, padahal saya belum dapat pelajaran supranatural. Lalu saya bayangkan lagi sumbu, dia udah redup-redup, tapi Tuhan Tuhan akan padamkan. Nah, itulah kekuatan ilahi yang saya dapatkan, sehingga saya berjalan terkeok-keok pun, tapi Tuhan berikan aku kekuatan. Lalu saya bilang lagi, iblis kau tidak bisa ya merusak pikir. Saya selalu berkata gitu, hai iblis kau nggak bisa. Mulutku, aku harus bersyukur. Hai mulutku, bersyukur kepada Tuhan. Hai jiwaku, itulah dulu memang yang saya perkatakan. Pujilah Tuhan. Saya sebut lagi nama saya. Neti, mataku, pikiranku tertuju. Walaupun sakit. Kenapa uang gak punya, utang mau dibayar, usaha porak-poranda, suamiku menuju ke Medan hanya memilihkan enaknya di orang tua, anak sedang kuliah. Coba papaku yang harus aku setiap minggu ke Jakarta. Wow, itu benar-benar sakit kepala saya. Makanya waktu klimaknya banget gini, Tuhan, aku tidak akan mau nangis lagi. Ini mataku mau keluar Tuhan. Lalu adikku bilang, udah kakak jangan nanti sampai sakit. Betul, saya sampai saya sakit. Sakit jiwa itulah saya. Sakit jiwa. Ini muka saya ini orang serem ngelihatnya, sakit jiwa. Kenapa? Sakit hati tadi, kebencian, kemarahan tadi. Tapi kembali lagi, ini tadi dia, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban dari zaman purbakala. Ibu-ibu, pada waktu pergumulan itu datang, Tuhan tuh memanggil saya seperti Yeremia.
Siapakah yang kuutus? Itu siang hari. Aku Tuhan, saya bilang. Padahal itu pergumulan. Engkau sudah kubentuk sebelum dunia pun dijadikan. Siapakah yang kuutus? Aku Tuhan. Aku itu sampai nangis sejadi-jadinya. Tuhan, aku minta ampun. Padahal cita-citaku sebagai wanita yang eksekutif. Karena dari anak gadis saya itu pedagang. Mama saya itu dulu pedagang tekstil khusus luar. Nah itu dia. Tapi pada waktu itu benar-benar hancur. Terus saya bilang kan, terserah Tuhan sajalah. Nah berjalannya waktu hampirlah 20 tahun. Itu peristiwa itu 18 kalau nggak salah, entahlah hampirlah ke 20, 18. Nah saya klaim itu, Tuhan pada saatnya nanti aku mau seperti yang Tuhan mau. Waktu mama saya mau meninggal, mama saya mengingatkan lagi, jangan ngoyo cari duit ya anakku. Iya mah, saya bilang, jaga kesehatan. Kalau suamimu gak usah banyak bicara. Mama saya itu selalu bilang itu, gak usah banyak bicara. Kalau kau banyak bicara nanti mertuamu yang marah. Betul. Jadi saya itu pegangan omongan saya mama itu saya klaim banget. Iya mah, kalau Tuhan sudah panggil aku untuk melakukan pekerjaannya, saya siap. Gak lama kemudian mama saya meninggal. Wah itu, wow Tuhan. Oh Tuhan, aku nggak bisa lagi ngomong ini. Nih, tapi yang aku tahu Tuhan tak pernah meninggalkan aku. Jadi itulah Bapak Ibu, anak-anakku dipulihkan, pekerjaannya sangat luar biasa. Nah satu lagi ibu-ibu, di hari ulang tahunku aku merasakan ada pemulihan antara aku dengan suamiku. Nah rupanya salah di saya. Kalau kami berpisah, rohku yang takut akan Tuhan tidak terimpartasi dengan dia. Yang masuk pengajaran orang tuanya yang sia-sia. Itu yang baru saya dapatkan. Itu makanya saya tuh gak biasa di Medan ini sampai 3 bulan 12 tahun. Biasanya 2 minggu saya tuh udah pulang ke Bandung. Sakit hatinya, kecewanya. Tapi sekarang saya bilang, Tuhan, yang terutama suamiku diselamatkan. Tidak ada yang lain. Nah ini ada pembalikan antara aku dengan suami. Saya percaya banget Tuhan akan Tuhan akan tangkap suamiku. Dan anak-anakku sangat mendukung. Nah begini ibu-ibu dalam rumah tangga, apa ya agak lama. Di dalam setiap pergumulan, ya aku itu mengutamakan anak-anak. Anak-anak aku utamakan, udah selesai semuanya ya. Walaupun duit seberapa ya kita cukupkan. Mengutamakan anak-anak, baru saya pergi pelayanan. Pelayanan sekecil apapun aku jalankan. Jadi anak-anak itu sekarang melihat begini, mamahku dari dulu itu mengutamakan kami. Sekarang anak-anak itu mendukung saya. Mendukung tadi malam, mama siap melayani kemanapun kami dukung. Wow, itu sangat hadiah luar biasa buat saya. Nah memang perjuangannya ada air mata, waktu, uang, perasaan, harga diri, dimaki, semua itu aku jalani. Aku jalani semuanya. Sekarang ya aku kembalikan Tuhan yang ku ingini jiwa. Kemarin ulang tahun, Tuhan aku minta jiwa supaya banyak dipulihkannya. Saya bilang begitu. Itu Bapak Ibu. Setiap saat, tiap hari itu ada aja. Tadi Ibu Neti masihkah di iya Bu, tolong doakan aku Bu. Jadi Tuhan luar biasa Engkau ya. Dalam setiap pergumulanku Engkau selalu hadir untuk melakukan amanat-Mu yang agung. Itu aja ibu-ibu. Nanti next time ada lagi ya. Ya, makasih Kak Neti. Kak Neti nanti doa tutup. Sekalian minta tolong didoakan Bu Erna ya. Tadi kita sudah dengar kesaksiannya. Dan suaminya Ibu Harmoni, Parsaoran Pardosi. Pasti kakak sudah hafal. Sudah hafal Kak Neti nih pasti nih. Sampai ketawa Bu Harmoni. Parsaoran Pardosi. Parsaoran. Kenapa susah amat sih namanya Bu? Tapi Kak Neti udah tahu kan yang menjadi sakitnya Ibu yang ini Bapak Parsaroan yang pernah jatuh itu loh, yang sampai sekarang belum ya Bu, ya belum sembuh ya Bu Harmoni ya. Masih di tempat tidur. Masih ini kakinya. Di unmute Bu. Bu Harmoni di unmute, nggak dengar. Di unmute. Nah. Masih Bu, masih cuma lagi sering ya. kesakitan.
Lama Mm-mm. banget ya. Karena mungkin apa kurang terapi atau apa sih kayaknya Ih, sakit lah gitu. Oh, menurut saya Bapak tuh ini lama kayaknya loh itu. semangatnya juga enggak gitu banget ya Bu ya. Sepertinya Bapak ini semangatnya Patah. gimana? Hmm, Ya kalau saya semangati dia semangat, tapi kalau saya meleng sedikit dia udah inilah ya. menjerit gitu. Memang Saya beda juga ya nggak semangat laki perempuan itu. saya juga nggak berhenti berhenti berdoa Bu, Hmm. tapi minta dukungan ya teman-teman lah. Termasuk lama loh menurut saya tuh ya, karena kan itu jatuh sebenarnya ya, bukan Udah 4 ya kan? tahun lah, Nah itu termasuk lama loh itu. 4 tahun. Hmm. Semangat Bu Harmoni. Ya semangat ya Bu ya. Ini bapaknya ya. Oh ini Bapak ya. Oh coba ya, coba Lagi Tuhan. tengkurap. Tengkurap. Iya. Pak, Ya. semangat dong Pak, semangat Pak. Pak Pak, dengerin nggak? Pardosi. Semangat Pak, Pak, semangat. Pak Pardosi oi, semangat. tidur kali ya, baru tidur. Aku tadi di depan, nggak kedengeran. Oh. Hmm. Inilah makanya saya kadang-kadang, aduh, nggak saya tutup buka kamera letih lesu mukanya. Bu Harmoni ini apa ya? Ya maksudnya kayak kita gini ya, kayak aku terus terang itu aku banyak sekali belajar dari ibu-ibu yang menurut aku itu sabar loh. Iya, itu termasuk sabar loh, merawat suami sampai 4 tahun. Aku tuh sedang bertanya dengan diriku, aku bisa nggak ya? Seperti itu, dan aku harap jangan terjadi apa-apa lah sama suami kan itu aja ya. Iya, iya. Nah, iya. Tapi bisa jalan ya Bu ya? Nah itu nggak bisa jalan sayang. Kalau bisa kan nggak ini. Ini Duduk tempat aja tidur semuanya. Duduk didudukin. Iya, kayaknya badannya itu lemas apa ya? Iya. Nggak Karena bisa. memang Terus kakinya semakin kecil dong. iya. Haleluya. Mana-mana saya gendong, saya angkat ke roda toilet, ke dokter gitu. Makanya, aduh. Kalau dipikir saya ya Bu Neti saya nggak kuat, tapi kalau kita lihat Hebat. ya saya dimampukan, pasti ada malaikat menolong Betul. saya gitu. Betul. Saya ini kayak udah ini apa pengangkat batu gitu, udah tambah kuat bahunya. Ya sih, 4 tahun. suami memang ampun-ampun kalau ngangkat suami dari tempat tidur, aku ngalamin 10 bulan. Ngalamin 10 bulan banget. Ibu masih mending di rumah sendiri, aku di rumah mertua ada mertua yang ikut campur Bu. Sudah suami diurus capek siang malam pagi, nggak ketemu siang, nggak ketemu malam, nggak ketemu makan enak. Nah itu 10 bulan Ibu termasuk kuat banget. Aku sampai bilang gini, Tuhan tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Itu aja tiap saat. 10 bulan di rumah mertua ada beruku berapa di situ? 3 ada cimbang. Gila nggak? 1 itu. Nah itulah dia Bu. Luar biasa ya ibu-ibu ini ya. Ya, ampun, sampai enggak Ibu. Ya sampai itu isi kulkas. Dan saya tuh memang tahu diri banget. Saya nggak mau mengganggu orang. Cabai saya beli sedikit. Saya takut banget megang kulkas mereka. Coba bayangin Bu. Wah, luar biasa banget menghadapi suamiku ini Bu. Luar biasa banget. Makanya saya kemarin bilang, jangan kamu sakit seperti yang sudah lagi. Saya bilang begitu Bu. Tidak enak ngurus suami sakit, saya bilang. Terus ngurus suami, oh iya kalau saya nggak satu rumah, kalau satu rumah seperti kemarin ada ada cimbang, ada mertua, aduh genap sudah penderitaan. Ibu bener saya stres Bu, bener ini saya masih bisa, nggak tahu lagi lah Bu. Itulah kalau di rumah kayak Ibu harmonis tepu kan enak di rumah ya. Ya nggak ada Kalau mertua, aku nggak ada Bu, apa. ya tapi sudahlah Bu, semua mendatangkan kebaikan bagi Amin. semua mendatangkan. Jadi sekarang gini Bu, kalau berungku mau nyakitin aku, terserah mulutmu, hatiku punya Tuhan. Amin. Aku punya Tuhan. Jadi sudah kebal mau apapun dibilang mereka, yang penting bagianku Tuhan aku lakukan.
Tuhan yang berperkara buat mereka. Apa ibu-ibu hasilnya? Mereka perang, adik sama adik perang. Coba. Akhirnya ujung apanya? Eda ini gimana? Aku nggak ngerti kalian. Karena kalian punya sifat sombong, kebencian, kemarahan. Saya bilang begitu. Kalau kalian tidak mau tinggalkan itu, akan kalian berperang terus. Nah, itulah dia, Bu. Jadi Tuhan gini, seperti Tuhan balikan itu, Bu. Nah, ini tadi ya, Tuhan akan permalukan orang-orang fasik. Betul. Tuhan pembalikan. Jadi seperti film saya diingat dulu, sekarang saya lihat mereka perang satu sama lain. Akhirnya apa deh ibu-ibuku? Anak perempuan yang tadinya diandalkan sekarang enggak. Mertuaku sekarang seperti kesepian yang saya lihat. Seperti kesepian. Nah itu. Jadi harta itu tidak menjamin. Yang menjamin bagaimana cinta kita sama Tuhan. Tuhan pasti mencintai. Yes. Ya? Kita diberi kesabaran. Iya, itu dia. Baik. Ya, Kak Neti jangan lupa ya tadi doanya itu ya. Doa tutup, terus doakan ini apa namanya Bu Erna sama Bu Pak Pardosi. Seorang Pardosi. Ya. Ibu ya. Nah, ayo ibu-ibu satukan hati kita untuk kita bersyafaat ya. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya, itu firman Tuhan terjadi dan digenapi ya Bapak Ibu, ya Ibu-ibu. Ya nama rapataka sekir halabayi rabadi basekinatu. Ya napateki sekir rida ayar rida bakasikutaka ya rabadi basekinata. Rida mataka sekinata. Segala puji syukur hormat bagimu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan. Dan Engkau yang kami layak muliakan. Tuhan ampuni kami ibu-ibu Tuhan. Ampuni mulut kami. Mulut yang suka ember. Pikiran yang sia-sia. Pendengaran yang sia-sia. Hati yang sia-sia. Semuanya kami cabut dan kami bakar dengan api Roh Kudus. Kalau lihat iblis, ada darah Yesus yang mentahirkan tubuh jiwa roh kami. Darah Yesus yang memulihkan kami, darah Yesus yang mengampuni kami, dan darah Yesus juga melayakkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena kasih anugerah-Mu terus Engkau layakkan kami. Engkau perbaharui kami hari berganti hari dengan urapan-Mu yang dari surgawi. Oleh urapan-Mu itu Tuhan, kami mau mengerti isi hati Tuhan, supaya kami membawa dampak, membawa terang bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Terima kasih buat komunitas yang Tuhan sudah percayakan melewat Ibu Juli. Tuhan diberkati dia Bapak, hikmat pewahyuan Engkau tambah-tambahkan kemanapun langkahnya pergi, ada tanda-tanda kemenangan, sebab dalam tubuh hidup tubuhnya ada gen darah Kristus. Bapa diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya, diberkati anak-anaknya. Kerinduannya adalah memulihkan keluarga besar yang sedarah daging, itu terjadi dan digenapi. Sebab Tuhan berjanji, Tuhan tak akan pernah meninggalkan Ibu Julia. Dan Bapa di dalam surga, di tangan kanannya ada umur panjang, di tangan kirinya kebajikan, kemurahan selalu mengikutinya. Bapa, terima kasih buat kami ibu-ibu di sini. Dalam setiap pergumulan musim hidup kami, kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tapi Bapa, di dalam setiap pergumulan, Tuhan Engkau berkuasa, mukjizat terjadi Bapa. Apa yang tak pernah dibayangkan oleh ibu-ibu di Zoom ini, dan semuanya Engkau nyatakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami ibu-ibu di Zoom ini. Terima kasih Bapa, kami sepakat bahwa Ibu Erna, ya Aba ya Bapa di dalam surga, rida bakase kirata hani palaba. Tuhan, apapun dalam sakit penyakit, kami mengaminkan Engkau Allah penerobos. Engkau adalah tabib. Dalam nama Yesus Kristus, mukjizat kesembuhan itu terjadi atas Ibu Erna. Kami sepakat tidak ada lagi kerusakan, baik virus, baik kanker apapun namanya. Tuhan, kami hardik, kami patahkan dalam nama Yesus akar sakit penyakit itu, dan kami bakar dengan api Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dipase darah Yesus. Nasekira, kami mengaminkan firman-Mu. Malam hari ini mukjizat itu terjadi, tidak ada lagi kemo, karena darah Yesus yang mentahirkannya, menyembuhkan, memulihkannya. Virus itu sudah keluar dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau segala-galanya. Oleh sebab itu kami minta organ
tubuh dari surgawi yang baru Tuhan berikan atas Ibu Erna malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan dari surgawi menyertai dia di dalam supranatural itu terjadi dan kami aminkan Bapa, mujizat kesembuhan terjadi. Berkati suaminya, berkati pelayanannya, berkati anak-anaknya, tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami mau bawa juga Bapa, suami dari kakak kami Harmonis Tepuh, Parsaoran Pardosi. Tuhan terima kasih. Yes Bapak, Raba, Rapa. Tuhan, Romo Tuhan mengerami malam hari ini dimanapun dia berada, di tempat tidur Tuhan. Romo Tuhan, kita merasuk hati jiwa pikirannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai roh malas, keluar dari tubuhnya. Bangkitkan rohnya Bapa dengan kasih anugerah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami perkatakan setiap roh jahat yang mau mengikat, yang mau melakukan kecurangan, yang mau mengintimidasi dalam pikirannya, ya segera kami perintahkan kau keluar dari tubuh pikiran Pak Parsaoran Pardosi dalam nama Yesus Kristus. Pembalikan, pemulihan, mujizat kesembuhan terjadi atas Bapak ini, Bapak Parsaoran Pardosi, karena darah Yesus. Tuhan berikan dia organ kaki yang berdiri, yang sehat, yang dari surga dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau Bapa kami, tabib segala tabib, dan terjadilah mujizat kesembuhan atas Bapak Pardoki. Terima kasih Bapa. Lingkupi dia dengan kasih anugerah-Mu. Berkati juga Ibu Harmoni, ada kekuatan ekstra Tuhan. Tuhan, Engkau punya rencana di balik semua ini. Oleh sebab itu kami sepakat, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Pak Parsaoran Pardoki dalam nama Yesus Kristus. Ya nah, saya kira Pak, segala puji syukur setiap benih firman yang kami baca Bapa menjadi rema, menjadi darah daging kami, supaya Bapa dalam surga kami bertumbuh berakar kuat, menghasilkan sebuah pohon yang menghasilkan buah yang manis. Dan setiap buah-buahnya orang dapat menikmatinya, dan kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai yang berbuah pada waktunya, dan kami tidak akan pernah mengalami kekeringan. Firman-Mu adalah iya dan amin, terjadi dan digenapi atas kehidupan kami masing-masing, rumah tangga kami, keuangan kami, pelayanan kami, anak-anak kami, masa depan kami, kesehatan kami. Segala puji syukur Tuhan termaterai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Yang percaya katakan amin, amin.